يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimukumullah. Tau-tuaku kama tompa sarbatangku nikah hadirin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala limpahan nikmat anugerah keberkahan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang agung adalah nikmat sehat dan kesempatan yang kita gunakan dalam rangka untuk senantiasa di atas kebaikan. Karena antuji tau nangai panggaukang baji yang senantiasa berjalan menghabiskan waktunya di atas kebaikan dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi, ibadah wajib maupun ibadah sunnah, maka inilah di antara ciri tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat maghrib, kemudian setelah itu melaksanakan solat sunnah, dan kemudian melanjutkannya lagi kajian majelis ilmu, membahas firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka mudah-mudahan yang kita lakukan dicatat sebagai amalan timbangan berat kita di negeri akhirat, yaumul la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau tanpa batas sampai datangnya hari kiamat kelak. Maka di antara tanda ciri kita mencintai Nabi SAW adalah senantiasa menghidupkan sunnah Nabi dimanapun kita berada. Bahkan kalau kita ingin membaca sirah perjalanan Nabi SAW, mulai dari tidurnya Nabi sampai beliau kembali tidur, itu kalau kita menerapkan sunnah Nabi SAW, maka bisa sehari semalam kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan orang yang senantiasa mengatakan saya cinta dengan Nabi SAW, maka tentunya mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena dengan menghidupkan sunnah adalah sebagai bentuk mencintai Allah. Allah katakan dan firmankan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka Muhammad, orang-orang yang beriman, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Maka beruntunglah kita termasuk di antara orang-orang yang bisa mencintai Nabi SAW. Dan tidak sekedar pengucapan, tetapi bagaimana kita berusaha sehari semalam ada sunnah yang kita jalankan. Masya Allah. Mulai dari kita makan, bagaimana sunnahnya makan Nabi SAW. Ketika kita mulai tertidur, bagaimana kita memulai tidur dengan sunnah Nabi SAW. Ketika terbangun, bagaimana terbangun di atas sunnah Nabi SAW. Ketika menggunakan pakaian, Masya Allah, kita menggunakan pakaian bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika kita masuk WC, bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Waalaikumsalam. Inilah yang Allah katakan kepada kita semuanya, kepada umatnya Nabi SAW. Sungguh pada diri Nabi SAW ada suri teladan yang baik bagi mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar, jamaah rahmatullah. Maka nikmat di atas sunnah. Mudah-mudahan kita berjalan di atas sunnah sampai meninggal. Mencintai sunnah, berusaha mengamalkan sunnah, dan istiqomah di atas sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau,
dan bisa meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, di antara sunnah, kadang sebagian orang menganggap sunnah Kang Ustaz dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu sebagian persepsi manusia. Sehingga kadang sebagian dengan persepsi seperti ini banyak orang meninggalkan sunnah. Dengan anggapan kalau saya lakukan dapat pahala, tidak lakukan tidak dapat dosa. Justru kita katakan sungguh menegakkan menjalankan sunnah. Kita berusaha bagaimana hidup di atas sunnah. 24 jam di atas sunnah. Kita mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya rugi. Dan dahulu para sahabat, bagaimana para sahabat ridwanullah jami'an adalah orang yang senantiasa bagaimana setiap harinya mencari tahu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya sebatas di masjid, tidak sebatas ketika safar. Sahabat saking mereka ingin mengetahui bagaimana sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, maka mereka mendatangi ibunda Aisyah, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari tahu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya. Masya Allah. Sampai bagaimana buahnya hajatnya Nabi SAW itu dikisahkan. Dicari tahu bagaimana Nabi SAW ketika beliau beristinja, ketika beliau membuang air kecil, ketika beliau membuang air besar. Karena mereka paham, zaman rahmat Allah, Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan. Jadi menghidupkan sunnah, waalaikumsalam, menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah. Kalau bisa setiap saat kita menjalankan sunnah, maka ini pahala. Contoh kecil saja misalnya. Ya kadang kalau tidak ada orang, kita ini muncul karakter kita. Contoh kecilnya saja, minum berdiri. Ya terkadang kalau tidak ada orang, tidak ada ikhwan, tidak ada di masjid, kita berada dalam rumah kita. Ya kadang kita muncul ego. Muncul yang namanya sifat karakter asli. Terkadang di situ dilihat, apakah kita mampu minum dalam keadaan berdiri, mampu dalam keadaan duduk. Walaupun zaman dirahmati Allah, kata para ulama, minum dalam keadaan berdiri bukan perkara yang haram. Bukan perkara yang haram. Karena para sahabat pernah menjumpai Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Terutama minum air zam-zam. Akan tetapi afdoliyahnya adalah minum dalam keadaan duduk. Sama hanya ketika kita makan. Ya, kadang kita ini, kalau ada ikhwah, Masya Allah, ya pura-pura jaim. Tahu antum jaim? Pura-pura lugu. Minum dengan tangan kanan. Tapi kalau tidak ada ikhwah, ya kadang kita menggunakan tangan kiri. Inilah ikhwatul iman. Bagaimana seorang muslim yang mencintai Nabi SAW berupaya dan berusaha, walaupun amalan kecil, dia senantiasa menghidupkan sunnah Nabi SAW. Inilah indahnya zaman dalam Allah. Contoh kecil saja. Contoh kecil yang sering kita mungkin ada di dalam diri kita. Yang mungkin kita sering rutinitas. Minum dengan berapa kali tegukan? Berapa kali tegukan? Nabi SAW itu tidak minum sekaligus kalau minum air. Ya kadang kalau kita habis makan langsung minum satu kali habis. Betul tidak? Padahal sunnahnya Nabi SAW minum saja ikhwatal iman. Perkara kecil. Masya Allah. Nabi SAW ketika minum itu tidak pernah langsung meneguk air sekaligus. Langsung habis, tidak. Tetapi beliau minum step by step. Sedikit demi sedikit. Dan disebutkan oleh ahli kesehatan, minum dengan seperti ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Karena kenapa? Ada jeda untuk kita bernafas. Ada jeda kita untuk bernafas. Berbeda hanya kalau kita langsung minum satu tegukan. Kadang kita mau bernafas susah. Akhirnya kadang kita minum dalam keadaan bernafas, dan itu tidak baik untuk kesehatan rongga paru-paru kita. Masya Allah ikhwan. Andaikan manusia berjalan di atas sunnah, maka dia akan jarang sakit. Dan terbukti Nabi SAW, ya bahkan orang kafir saja, saya lupa, ada aktris Hollywood, saya lupa namanya, dia tidak muslim. Yang aktor-aktor laga, mungkin kita masih dapatkan, mungkin waktu masih kecil, masih menontonnya. Dia pernah mengatakan, Masya Allah, dia belum mu'allaf, dia belum muslim. Tetapi dia mengatakan, saya pernah membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW dan saya melihat apa yang ada dalam diri Nabi SAW itu cukup untuk membuat orang sehat hidup panjang. Karena kenapa?
Karena Nabi SAW kalau dilihat rutinitas kehidupannya selalu mengarah kepada kesehatan. Contoh misalnya, Nabi SAW melarang kita tidur setelah habis sholat subuh. Atau tidur setelah habis sholat asar. Karena kenapa? Terbukti. Tidur setelah sholat subuh dan setelah asar, ini bisa memudaratkan akal kita. Dan orang yang banyak pikun itu adalah orang yang sering tidur subuh dan tidur habis asar. Cepat terambil akalnya atau cepat pikun mereka. Masya Allah ikhwan. Ini baru satu persepsi saja. Nabi SAW melarang kita. Kemudian tidur terlentang. Atau tidur apa? Tengkurap. Nabi SAW satu ketika mendapatkan sahabatnya tidur dalam masjid dalam keadaan apa ini? Tengkurap atau tengkurap ya? Betul ya? Tengkurap. Maka Nabi SAW menegurnya. Bahkan beliau mengatakan, itu adalah tidurnya penduduk ahli neraka. Setelah diteliti zaman Nabi Allah, benar saja. Tidur seperti ini tidak bagus untuk jantung. Karena jantung butuh proses yang eksklusif baginya untuk memompa jantung. Dan ketika dia tertindis, maka dikhawatirkan aliran jantung tidak akan berjalan dengan normal. Masya Allah ikhwan. Coba lihat bagaimana sunnah Nabi SAW. Andaikan kita menerapkan sunnah Nabi, maka kita akan hidup dalam keadaan sehat. Contoh kecil yang sering saya sampaikan juga. Ketika Nabi SAW habis makan, maka beliau apa? Dijilat. Atau disuruh menjilatkan. Dan subhanallah, hari ini manusia telah banyak menemukan alat teknologi canggih yang bisa melihat alat yang paling kecil. Dan Masya Allah ikhwan, antara bakteri tangan kanan dan tangan kiri itu sangat jauh berbeda. Oleh karenanya Nabi SAW melarang seseorang untuk memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. 1440 Hijriah yang lalu, orang belum berbicara tentang bakteri ikhwan. Tetapi Nabi SAW sudah mengisyaratkan kepada kita. Ada sesuatu yang berbeda antara tangan kiri dan tangan kanan. Makanya tangan kiri ini posisinya memegang sesuatu yang kotor. Ketika kita cebok misalnya, ketika kita habis buang air kecil, buang air besar, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan ini kita gunakan untuk makan. Berbeda bakterinya di tangan kanan dan berbeda di bakteri tangan kiri. Bahkan dikatakan ilmu kedokteran, bakteri yang ada di tangan kanan bisa menyembuhkan penyakit sakit perut. Masya Allah ikhwan. Ini sangat luar biasanya bagaimana Islam. Dari hal yang kecil, orang bisa mendapatkan pahala yang besar dan bisa hidup sehat. Baik, kita lanjutkan. Adab ketika masuk WC. Adab. Masya Allah ikhwan. Agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas adab dan akhlak yang mulia. Dibangun di atas etika yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kita masuk WC, ada etikanya, ada adabnya. Tidak seperti orang kafir. Yang hidup seperti binatang dan hewan. Yang tidak memiliki etika dan tidak memiliki adab. Tetapi Islam, Masya Allah, mengajarkan kepada kita segala sesuatunya yang bermanfaat buat kita semuanya. Bagaimana masuk WC dengan menggunakan kaki kiri. Kemudian berdoa. Kemudian ketika di dalam WC jangan lama-lama. Jangan mengkhayal dalam WC. Walaupun banyak masalah, jangan mengkhayal. Ya, kebanyakan orang ikhwan itu sampai berjam-jam di dalam WC. Apa yang mereka lakukan? Buang kotoran sambil merokok. Bahkan buang kotoran sambil baca Quran. Masya Allah ikhwan. Bagaimana orang-orang kafir tidak sama keadaannya orang beriman. Orang beriman hidupnya adalah adab. Orang beriman hidupnya adalah akhlak. Bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Makanya ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, adab etika ini, minta maaf, orang tua harus dominan dalam rumah tangga. Minta maaf. Mulai dari hal yang terkecil. Supaya apa? Anak kita terbiasa melihat sosok yang mereka teladani dalam rumahnya. Karena anak ini, Pak, dia akan mengadopsi apa yang ada di dalam rumahnya keluar rumahnya. Makanya sering kita dengarkan ada anak-anak sang kebun binatang dan semu. Karena boleh jadi di dalam rumahnya cuma kebun binatang. Tahu kebun binatang, Pak ya? Ada jerapah, ada monyet, dan kawan-kawannya. Mereka sering menyebutkan di luar. Karena kenapa? Mereka mendapatkan hal itu, mengadopsinya, belajar di dalam rumahnya. Mereka melihat bapaknya berbicara jerapah. Ibunya berbicara jerapah. Bahkan tidak sedikit suami istri
jerapah-jerapah tersebut dan kawan-kawannya. Begitu pula zaman rahmatullah. Sekarang mengerikan Pak. Jaga anak-anak baik-baik. Ini penting sekali. Sekarang Pak di luar sana, bukan umuran SMP lagi dan SMA yang banyak melakukan kejahatan. Bahkan kemarin ada di sebuah tempat, 2 anak SD umur kelas 6 itu sudah membunuh dan memperkosa. Apa sebabnya? Ketika ditelusuri, orang tua yang tidak selektif memberikan HP kepada anaknya. Sehingga anak ini terbiasa belajar seks bebas di media sosial. Dan sekarang Pak, media sosial ini na'udzubillahi min dzalik. Apapun aplikasi yang kita buka, selalu muncul iklannya wanita yang tidak berjilbab. Cuma 2 Pak sekarang aplikasi, kalau kita buka aplikasi, apapun bentuknya. Kadang kita tidak buka, tetapi muncul tiba-tiba. Misalnya aplikasi bank misalnya tertentu, aplikasi merekam tertentu, yang banyak muncul cuma 2. Imma judi online atau pornografi. Dan pemerintahan kita sudah mengisyaratkan, kelak beberapa tahun ke depan, banyak orang akan gila dengan judi online. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, akses sangat mudah didapatkan. Makanya ini memang subhanallah ikhwan, kita akan menghadapi resesi perubahan akhlak manusia menjadi binatang. Dan sangat sedikit orang anak kita dapatkan anak, Masya Allah kalau bertutur kata bagus. Makanya memang kita harus memang sudah dari dini selektif. Bagaimana kemudian orang tua lebih dominan di dalam rumah tangganya. Jangan anak yang dominan dalam rumah tangga. Ibaratnya, apapun yang ingin diinginkan seorang anak, pasti orang tua ngikutin. Istilahnya para surah sementong juga anak. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena itu akan menjadi bumerang buat kita semuanya. Ya termasuk mengajarkan kepada mereka etika ketika buat hajat. Taim. Di antara etika membuat hajat Nabi SAW adalah Allah yarfa' thawbahu hatta yatnu minal ardi sitran li awratihi al-ma'muru bihi syar'an. Ketika kita buat hajat, Nabi SAW buat hajat, maka beliau tidak mengangkat pakaiannya, tetapi justru dengan pakaian yang beliau gunakan itu menutupi auratnya. Ini kita sudah singgung kemarin. Perhatikan batasan aurat bapak seorang suami. Perhatikan batasan aurat seorang istri. Apalagi anak sudah umur balik. Di sini Pak, pendidikan sangat penting ketika anak sudah mencapai usia balik. Karena kenapa? Disinilah usia rawangnya mereka melakukan kejahatan atau kebaikan. Makanya Nabi SAW sebutkan di antara orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi dihitung jari Pak. Dihitung jari sekarang ada pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan rajin salat, sangat kecil. Kebanyakan sekarang kita dapatkan pemuda kalau bukan sabu-sabu, narkoba, kejahatan di jalan. Masya Allah Pak, memang kita sekarang orang tua itu Pak, semakin anak dewasa, semakin pening kepala. Eromi bunting, eromi motoro, jahit Pak dipikir memang. Makanya itu kalau untuk tua banyak stroke, cepat stroke. Ya, banyak sekali yang ada di pikirannya. Dan ini memang tanggung jawab kita Pak. Bagaimana kita menyelamatkan generasi kita? Terutama dalam aurat, Pak. Batasan aurat ini sangat penting sekali. Sehingga apa? Anak itu tidak terbiasa melihat aurat. Karena anak kalau terbiasa melihat aurat, maka muncul hasrat seksologinya ingin melampiaskannya. Ini bahaya sekali. Karena umuran-umuran begitu, Pak, 11-12 dengan kita itu yang orang tuanya. Ya, karena mereka belum pernah mencicipinya. Kejahatan seksual ini sekarang sangat luar biasa, Pak. Kumpul kebo, anak-anak di sekolah, SMP, SMA, belum selesai, sudah hamil di luar nikah. Musibah. Ini menjadi penegasan buat orang tua. Jangan terlalu banyak di luar rumah. Suami selesai pekerjaan pulang di rumah. Ajar istri tak, ajar anak tak. Pendidikan sangat penting. Karena kenapa? Dia adalah tanggung jawab tak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia adalah darah daging tak. Jangan sampai ketika kita mengharapkan kebaikan buat anak kita, mereka kelak akan menjadi bumerang di negeri akhirat. Nah, ini sangat
iskal sekali bagi seorang tua. Baik. Jadi Nabi SAW ketika beliau safar, ini diceritakan ketika beliau safar. Ketika beliau safar, alaihi salatu wassalam, maka beliau kencing tetapi beradab beratika. Ya, tidak sama dengan kebanyakan supir PT-PT, nah, super bus di mana ada tembok di situ kencing. Ya, datik-datik. Enggak ada malu. Idza lam tastahi fa'sna ma'ashit. Kalau kau tidak punya malu, rasa malu, buat apa yang kau ingin lakukan. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman, hatta buat hajat, dia malu. Dia beretika, kelihatan auratnya. Maka Nabi SAW ketika membuang air kecil atau buang air besar, ketika dalam keadaan safar, maka beliau menurunkan pakaiannya untuk menutupi aurat yang ada pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Sitran li auratihi al-ma'muru bihi syar'an. Sebagai bentuk menutupi aurat yang di mana hal itu diperintahkan secara syariat. Ingat, batasan laki-laki itu harus ada aurat. Ada batasannya. Jadi auratnya laki-laki mulai dari pusar, di atas pusar sedikit sampai mana? Zaman rahmatullah? Sampai di bawah lutut. Akan tetapi suatu ketika, saya ingin kisahkan buat antum, dan ini khilaf di antara para ulama, suatu ketika masuk Abu Bakar ke dalam rumah Nabi SAW dalam keadaan lutut beliau kelihatan. Dan Nabi SAW tidak menutup lututnya. Kemudian masuk Umar, masih seperti itu keadaannya. Nabi SAW kelihatan lututnya dan beliau tidak menutupnya. Duduklah di samping kanan Abu Bakar dan samping kiri Umar ibn Khattab. Masuk Utsman, barulah Nabi SAW memperbaiki duduknya dan menutup auratnya. Menutup lututnya. Kemudian pulanglah sahabatnya, kemudian Aisyah melihat hal itu dan bertanya, "Ya Rasulullah, Abu Bakar masuk, Umar masuk, kau tidak memperbaiki lututmu, artinya tidak menutup lututmu. Tetapi ketika Utsman masuk, kamu kemudian memperbaiki keadaan dudukmu dan menutup lututmu. Apa yang terjadi denganmu, wahai Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya bagaimana mungkin saya tidak malu dengan Utsman. Hatta malaikat malu kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di antara sahabat yang pemalu adalah sahabat Utsman. Hatta Nabi SAW malu kepada Utsman. Dari hadis ini, zaman rahmatullah, muncul hukum fikih. Masya Allah. Dari semua perjalanan Nabi SAW muncul hukum fikih. Berselisih para ulama, apakah lutut itu aurat atau bukan? Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakan, lutut bukan aurat. Karena Nabi SAW ketika masuk Abu Bakar dan Umar, itu tidak menutup auratnya. Andaikan lutut itu termasuk aurat, maka Nabi SAW pasti akan menutupnya. Karena beliau orang juga pemalu Nabi SAW. Akan tetapi kata para ulama, ketika Abu Bakar dan Umar masuk, beliau alaihissalam tidak menutup lututnya. Ini satu pendapat. Tetapi pendapat jumhur para ulama, dan saya cenderung kepada pendapat tersebut, lutut termasuk aurat. Sehingga ketika kita memakai celana pendek, buat laki-laki, bapak-bapaknya, boleh menggunakan celana pendek, Ustaz? Boleh. Selama aurat Anda tertutupi. Itulah hebatnya laki-laki, Pak. Kenapa laki-laki itu auratnya sedikit? Karena dia adalah makhluk jalan kaki. Pejalan mereka. Orang yang sering keluar. Sehingga, Masya Allah, andaikan auratnya laki-laki itu sama dengan perempuan, apa jadinya, Pak? Kita yang bekerja, asongoki, apalagi teman-teman tukang batu ya, kadang buka baju kasihan karena kepanasan. Ya selama mereka menutup auratnya, tidak ada masalah. Kalau antum lihat bagaimana ketika orang melaksanakan ibadah umroh dan haji, ya kan? Bagaimana mereka hanya menggunakan dua kain. Kain yang satu menutupi aurat mereka yang sesungguhnya, sementara kain yang berikutnya, yang kedua hanyalah untuk sebagai selimut. Kelihatan dada, tidak ada masalah. Ini ikhwan, bagaimana Islam sangat menempatkan sesuatunya. Adapun wanita, kullu jasadil al-mar'ah aurah. Seluruh tubuh wanita itu aurat. Illa wajhiha wa kafaiha. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Makanya bapak, ibu-ibu sekalian tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali sempurna hijabnya. Karena ketika seorang wanita keluar tidak sempurna hijabnya, maka dia menanggung dosa semua manusia yang melihat auratnya. Ini kenapa Islam sangat selektif menjaga wanita. Karena wanita di antara fitnah yang bisa menghancurkan anak Adam. Baik. Berikutnya zaman rahmatullah. Allah yajlis al-ghaid atau al-baul mustaqbil al-qiblah. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, ya sangat ditekankan untuk tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Menyampingkan arah kiblat. Apakah sebelah kanan atau sebelah
sebelah kiri. Kecuali memang tidak ada lagi tempat keadaan darurat. Misalnya kita ke hotel, tiba-tiba mau buangan kecil atau buangan besar. Tapi masih bisa jadi kita atur itu posisi tidak? Atau sangat susah. Ketika antum dalam keadaan susah seperti itu, maka tidak mengapa dalam keadaan darurat. Karena sesungguhnya perkara masyaqqah itu melahirkan kemudahan. Artinya ketika antum ingin beribadah kepada Allah, antum mendapatkan kesusahan, maka diberikan keringanan untuk mengambil keringanan tersebut sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya antum junub di malam hari, antum tidak bisa mandi karena sakit, maka antum diberikan rukhsah keringanan untuk bertayamum. Taib jamin darmatullah. Berikutnya, alla yajlis lil ghai awil baul fi dhillin nas. Ketika seseorang buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan safar, maka tidak boleh seseorang itu kencing ataupun buang air besar di tempat manusia sering berteduh. Tiba-tiba misalnya dapat pohon yang besar, kayaknya bagus sini buang air kecil atau besar. Biasanya pohon besar ini digunakan untuk berteduh. Maka tidak boleh seseorang buang air kecil atau buang air besar di tempat seseorang berteduh. Autoriqatihim, atau kita kencing ataupun buang air besar di jalan yang mereka sering lalui. Coba lihat ikhwan, betapa Islam ini sangat luar biasa. Sampai di tempat-tempat seperti ini, Islam sudah berpikir, jangan kencing di tempat itu. Di tempat orang sering berteduh, di tempat orang berjalan kaki, atau di tempat seseorang sering buang, mengambil air, jangan buang air kecil atau buang air besar di tempat itu. Karena kenapa? Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'in thalatha. Takutlah kalian dengan orang yang melaknat. 3 orang yang melaknat. Di antaranya adalah al-barras fil mawarid wa qari'ah. Orang yang kencing ataupun buang air besar di tempat air mengalir. Tiba-tiba orang ambil air, ada butere-butere. Hati-hati laknatnya. Ini bukan perkara ringan, ikhwan. Ya mungkin kita anggap sepele. Kita mungkin buang air kecil, buang air besar di sungai. Tapi boleh jadi orang yang ketika mengambil air, tiba-tiba dalam embernya ada kotorannya antum, hati-hati laknatnya mudah-mudahan. Tak boleh lalu tahun. Hati-hati ikhwan. Wattaqu da'watal mazlum. Fa innahu ma bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian doanya orang-orang yang terzalimi karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Masya-Allah ikhwan. Ini sangat luar biasa agama Islam kita ini. Hatta dalam perkara yang seperti ini yang mungkin kita anggap sepele, itu dibicarakan dalam Islam. Orang kafir ikhwan, antum kalau melihat keadaan-keadaan mereka, keadaan negara mereka bersih. Contoh misalnya ada ikhwan, sebagian ikhwan kita pernah ke Jepang. Jepang dia mengatakan bersih, tidak ada kotoran, bahkan ketika ada barang yang tertinggal tidak diambil. Benar-benar mereka menerapkan konsep bagaimana hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Ada pun kita muslim, Masya Allah, tubuhnya saja bau tedong, minta maaf. Tidak dijaga kebersihan badannya, tidak dijaga kebersihan rumahnya, tidak dijaga kebersihan WC-nya. Masya Allah ikhwan, padahal Islam kita ini adalah ajaran yang sangat luar biasa, memberikan penekanan bagaimana hidup bersih. Coba lihat Nabi SAW katakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin wa fi riwayatin ma'a kulli wudu. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka salat, dalam riwayat yang lainnya setiap kali berwudu. Ini pentingnya menjaga apa? Bau mulut. Bahkan Nabi SAW melarang orang habis makan bawang merah dan bawang putih atau sesuatu yang sangat menyengat mulutnya untuk mendekati masjid. Luar biasa ikhwan. Bau mulut saja Islam bicarakan. Karena kenapa? Dengan bau mulutmu kau makan bawang merah, bawang putih, merokok. Kau ke masjid, tak saku-saku kasar, menderita orang yang di sampingmu. Apalagi jarang sekali, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa mulut dijaga? Antum, Masya Allah ikhwan. Antum tahu tidak? Apa yang diminta oleh Nabi SAW ketika sakaratul maut? Siwak. Ketika itu, ada saudaranya Aisyah, saya lupa namanya. Siapa? Abdurrahman atau yang lainnya. Itu sementara bersiwak. Nabi dalam keadaan sakaratul maut, ikhwan. Hatta dalam keadaan seperti ini, Nabi kemudian melirik siwak itu, kemudian Aisyah mengambil siwak itu dan kemudian mengunyahkan untuk Nabi SAW dan kemudian memberikan kepada Nabi SAW. Hatta dalam sakaratul maut, Nabi kita SAW masih bisa melakukan siwak.
Luar biasanya ikhwan. Apa yang ada di pikiran kita? Amalan kecil Ustaz. Amalan sepele. Tetapi seorang hamba tidak boleh merasa amalan itu sepele, amalan itu kecil. Karena boleh jadi menghidupkan sunnah inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya saja. Ada kasus. Ada seseorang yang pernah ditegur oleh Nabi SAW di mana orang ini makan dengan tangan kiri. Maka Nabi SAW menegurnya untuk menggunakan tangan kanan. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa menggunakan tangan kanan ketika makan. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah memberikan apa yang kau ucapkan. Akhirnya apa? Kata para sahabat, orang ini sampai meninggal makan tangan kirinya dan pernah menggunakan tangan kanannya. Coba lihat nih ikhwan, betapa sunnah yang kecil ini, kalau orang kufur dengan sunnah, dia bisa keluar dari agama Islam. Dan orang ketika mengamalkannya, betul-betul menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka boleh jadi amalannya besar. Ruba amalin sagirin tukabbiru niyah. Betapa banyak amalan kecil, karena betul-betul niatnya menghidupkan sunnah, amalannya besar, pahalanya gede. Misalnya ibu-ibu, emak-emak, anaknya yang sudah berjalan, anaknya yang sudah ngomong, anaknya yang sudah makan sendiri, kan amal yang besar. Sementara amal kecil kita abaikan. Tidak usah terlalu banyak angan-angan sunnah yang ada di dekat kita. Lihat Nabi SAW ketika ada anak kecil yang makan bersama dengan beliau, di mana anak kecil ini makan dengan serampangan, tidak baca bismillah, maka Nabi SAW ajarkan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, ketika engkau makan, bacalah bismillah, dan ketika engkau makan, makanlah dengan tangan kananmu, dan makan yang dekat darimu. Masya Allah ikhwan. Kita belajar fikih sama dengan kita belajar sunnah. Bagaimana mencocokkan ibadah kita dengan sunnah Nabi SAW. Termasuk toharoh, termasuk buang air besar, termasuk buang air kecil. Bagaimana menyelesaikan diri kita dengan sunnah, mencocokkan diri kita dengan sunnah. Karena kita tahu, kita dahulu jahil Pak. Tidak tahu wudu, tidak tahu tayamum, tidak tahu salat, tidak tahu bagaimana makan, tidak tahu masuk WC. Tetapi dengan belajar fikih, Masya Allah, kita tahu ternyata ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masya Allah ikhwatal iman. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kita bisa mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, walaupun yang terkecil. Tetapi boleh jadi yang kecil ini, inilah yang besar di sisi Allah. Dan boleh jadi yang besar, nampak besar, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, وَقَدَ وَرَدَ عَنْهُ كَذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ التَّبَرُّكِ اسْتَثْنَى الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ. Dan terlarangnya seseorang untuk membuang tinjanya, buang air kecil maupun buang air besar, di pohon yang berbuah. Nah, misalnya kalau kita lagi piknik ke Malino atau piknik ke kebun teman, ketika antum kencing, lihat dong pohon-pohon yang berbuah ikhwan. Karena kenapa? Oh ya boleh jadi antum buang air kecil, mati pohonnya orang. Masya Allah. Hah? Apalagi pohon durian, Masya Allah ikhwan. Dan memang bau kencing itu Pak amis. Ya kan? Kita Pak kadang lewat di mall Pak Naku kan Pak ya? Itu kan supir PT-PT sering kencing di situ Pak ya, di jalan raya itu. Bau amis luar biasa Pak itu. Jadi memang Islam ini Pak luar biasa bagaimana mengajarkan kepada kita untuk tidak menzalimi orang lain yang kencing kita. Karena itu kencing Pak, Masya Allah. Terjadi metabolisme perubahan kimia dalam tubuh kita. Dan karena kita tidak sadar bagaimana hebatnya buang air kecil Pak. Ada Pak, ada orang tidak bisa buang air kecil, menderita, menangis, kita tidak bisa buang air kecil. Ya, ada namanya penyakit apa itu Pak? Tamyari Riki. Kadang kencing tidak bisa keluar, Masya Allah Pak. Kencing batu, menangis itu orang Pak kalau kencing batu. Bahkan orang tidak kencing berhari-hari bisa operasi. Maka nikmat. Masya Allah ikhwan. Wa fi anfusikum afala tubsirum. Apakah dalam dirimu kamu tidak melihat bagaimana tanda kebesaran Allah? Nah ini Pak. Jadi tidak ada yang mengetahui yang seperti ini Pak, kecuali memang kita belajar. Bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat Allah, sifat kaingan kita di tanah, padu kebajikan. Supaya kita semuanya ini selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, zaman rahmat Allah, Allah yatakallamu hanat tabarrus liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwadha ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibiha wa la yatahaddada fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Ketika buang air kecil Pak, jangan berbicara. Atau dalam WC jangan berbicara. Ya, apalagi kalau ada tamu, Assalamualaikum, karena tidak enak, Waalaikumsalam. Ya, kita dahulu Pak, mungkin sering berbicara, menyanyi di dalam WC, ya kan Pak ya? Masya Allah, kalau teringat adab-adab jahiliyah dulu Pak, kadang kita menangis sendiri, Masya Allah.
Laula an hadanallah. Andaikan Allah tidak memberi kita hidayah sunnah, Pak, betul-betul kita ini, Pak, bodoh, mati meninggal bodoh, tidak ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Makanya, Pak, Islam ini adalah menghidupkan afaman kana maitan fa ahyaina. Tidakkah kau lihat dahulu para sahabat itu bangkai, Pak? Adab jahiliyah, Pak, para sahabat itu apa saja jahiliyah itu mereka sudah lakukan, minum khamar, membunuh, berzina, itu sahabat dahulu, Pak, bangkai mereka, mati, Pak, tidak ada nilainya. Fa ahyaina, kata Allah, kami hidupkan mereka dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada yang bisa menghidupkan ruh jiwa manusia kecuali dengan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, beda memang, Pak, orang yang nampak zahir, Pak. Orang yang di atas sunnah dan orang yang di atas tidak sunnah. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari saja mereka sudah berubah. Ada cahaya yang menyinari mereka. Cahaya apa itu? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menerapkan sunnah, Pak, adalah merupakan cahaya yang sangat indah. Maka kita terapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma." Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil ataupun buang air besar, maka hendaknya mereka saling membelakangi. Dan jangan saling melihat aurat satu sama yang lainnya. Termasuk ibu-ibu. Ya kadang kita dapatkan, Pak, misalnya WC umum, itu kadang ada tak 2 masuk, tak 3 masuk. Ini, Pak, tidak boleh, walaupun sesama perempuan. Tidak boleh sesama perempuan melihat aurat intimnya. Tidak boleh. Ya, kecuali memang dalam darurat, seperti melahirkan, atau yang lainnya, memandikan. Sama dengan laki-laki. Ya, karena laki-laki sesama laki-laki, boleh kelihatan auratnya. Tidak boleh. Ini harus dijaga, Pak. Kata Nabi SAW, "Falyatawarakul wahidin minhuma." Ketika seseorang buang air kecil atau buang air besar, hendaknya mereka saling membelakangi dan saling menjauhi. Ansahima wala yatahadatha. Dan jangan mereka berbicara. Ilmu utamanya, kenapa? Kaya? Anda boleh. Skut, Pak, diam ketika kita masuk dalam WC. Ya. Jadi masuk WC, Pak, itu adalah tempat senyap kita untuk membuang hajat. Jangan banyak bicara, tidak boleh berbicara. Fa innallaha yamkutu ala dzalik. Karena sebab tersebut Allah membenci perkara tersebut. Masya Allah, ikhwan. Kalau antum lihat bagaimana adab Nabi SAW. Kenapa seseorang itu hikmahnya, saya sampaikan sama antum hikmahnya. Saya baru juga dapatkan. Ketika antum masuk WC, WC kan bau, Pak, ya. Nah, ketika antum banyak bicara dalam WC, itu bau WC masuk ke dalam rongga tubuhnya antum. Antum hirup itu. Masya Allah, ikhwan. Antum sementara buang air besar, antum cerita, itu masuk itu. Masya Allah, ikhwan. Ikut masuk sama bakteri itu. Luar biasa, ikhwan. Bagaimana Islam itu sangat mengajarkan kepada kita etika dan adab yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai sunnah Nabi SAW dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Demikianlah ikhwatal iman apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa menjalankan sunnah Nabi SAW yang kecil terus menerus sampai kita meninggal. Karena mudah-mudahan dengan itulah kita semuanya bisa berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau dan di surga beliau insyaallah taala. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dosanya